Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang P3K Guru tahun 2023. SKB Tenaga Pendidik part 1 ya. Soal yang pertama, tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya disebut A. Tunjangan profesi, B. Tunjangan sertifikasi, C. Tunjangan penghasilan guru, D. Tambahan penghasilan profesi, E. Tunjangan prestasi. Jawabannya adalah A ya, tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Jawabannya A ya. Soal yang kedua. BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS untuk SMP pada tahun 2017 adalah sebesar A. 600.000 per peserta didik per tahun, B. 800.000, C. 1 juta, D. 1.200.000, atau E. 1.400.000 per peserta per tahun. Jawabannya adalah C ya, yaitu 1 juta per peserta didik per tahun. Nah, jadi pembahasannya satuan biaya BOS untuk SD itu 90.000. Untuk SMP itu sederajat ya, yaitu 1.100.000. Untuk SMA sederajat, SMA LB atau SMK itu 1.500.000. Soal yang ketiga. Beban kerja guru pembimbing dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi adalah yang mengampu pembimbing dan konseling sekitar peserta didik per tahun A 40, B 60, C 80, D 100, E 150. Jawabannya adalah E ya, yaitu 150. Nah, jadi beban kerja guru pembimbing dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi adalah yang mengampu pembimbing dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahunnya. Paham ya? Lanjut ke soal yang keempat. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tertulis atas bagian-bagian berikut kecuali A. Kepala, B. Bagian umum, C. Bidang program dan informasi, D. Bidang pemberdayaan kualitas pendidik, atau E. Bidang fasilitas peningkatan kompetensi. Jawabannya adalah D ya, yaitu bidang pemberdayaan kualitas pendidik. Nah, jadi PPPTK terdiri atas kepala, bagian umum, bidang program dan informasi, bidang fasilitas peningkatan kompetensi, dan kelompok jabatan fungsional. Jadi jawabannya adalah D ya. Lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dikeluarkan pada tahun A. 2012, B. 2014, C. 2015, D. 2016, E. 2017. Jawabannya adalah E ya, yaitu 2017. Nah, jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2017 mengatur tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Soal yang ke-6. Sasaran pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen-komponen berikut kecuali A. Organisasi siswa, B. Satuan pendidikan, C. Komite sekolah, D. Keluarga, E. Masyarakat. Jawabannya adalah A ya, organisasi siswa.
Nah, jadi sasaran pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi satuan pendidikan, komite sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jawabannya adalah A. Soal yang ke-7, organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diatur mulai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor A15 Tahun 2016, B2 Tahun 2017, C5 Tahun 2017, D7 Tahun 2017, E15 Tahun 2017. Jawabannya adalah 5 Tahun 2017 ya. Nah, jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Soal yang ke-8, strategi kebudayaan disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat dan ditetapkan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Direktur Jenderal, E. Ketua Komisi Kebudayaan. Jawabannya adalah A ya, yaitu Presiden. Nah, jadi strategi kebudayaan ditetapkan oleh Presiden. Soal yang ke-9, hari sekolah dalam 1 minggu dilaksanakan selama A. 32 jam, B. 35 jam, C. 37 jam, D. 40 jam, E. 42 jam. Jawabannya adalah ya benar ya, 40 jam. Kenapa jadi 40 jam? Nah, jadi hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Jadi jawabannya adalah D, 40 jam. Soal yang ke-10, sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dan berintegrasi oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Ketua PGRI, D. Pemimpin perguruan tinggi, atau E. Dewan Kompetensi Nasional. Jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah B ya, yaitu Menteri. Kenapa jadi Menteri? Yaitu sertifikat pendidik diregistrasi oleh Menteri ya. Soal yang ke-11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang A. Sertifikat guru, B. Beban kerja guru, C. Ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, D. Ujian kompetensi guru, atau E. Penghargaan profesi guru. Apa Bapak Ibu? Yaitu ijazah Bapak Ibu ya, ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, yaitu C ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Soal yang ke-12, dalam struktur organisasi PPPTK, seksi penyelenggaraan merupakan bagian dari A. Bidang umum, B. Bidang fasilitas peningkatan kompetensi, C. Bidang program dan informasi, D. Bidang penyelenggaraan kegiatan, E. Kelompok jabatan fungsional. Jawabannya adalah apa Bapak Ibu? B ya, yaitu bidang fasilitas peningkatan kompetensi. Nah, jadi bidang fasilitas peningkatan kompetensi terdiri dari seksi penyelenggaraan dan seksi evaluasi. Soal yang ke-13, tunjangan profesi tidak diberikan apabila guru telah melampaui usia A. 50, B. 55, C. 58, 58, atau D. 60, atau E. 62 tahun ya. Berapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah D ya, yaitu 60. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang berusia paling tinggi 60 tahun. Soal yang ke-14, mencegah terjadinya tindak anarkis atau perkelahian yang melibatkan pelajar
merupakan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan A. Organisasi siswa, B. Satuan pendidikan, C. Komite, D. Keluarga, atau E. Masyarakat. Jawabannya adalah masyarakat ya. Nah, jadi pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat dapat berupa mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan atau yang mengganggu ketertiban umum, mencegah terjadinya tindakan anarkis, dan atau perkelahian yang melibatkan pelajar, mencegah terjadinya perbuatan pornografi, narkoba, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya yang melibatkan peserta didik. Jadi jawabannya adalah E ya. Soal yang ke-15, salah satu isi strategi kebudayaan adalah visi pemajuan kebudayaan titik tahun ke depan. A. 10, B. 15, C. 20, D. 25, E. 50. Berapa Bapak Ibu? Yaitu C ya, yaitu 20 ya. Nah, jadi strategi kebudayaan berisi A. Abstrak dari dokumen penduduk, dari dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, pokok pikiran kebudayaan daerah, kabupaten atau kota, dan komunikasi kebudayaan lainnya di Indonesia. Visi menjadi kebudayaan 20 tahun ke depan, isu strategi yang berisi yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi, rencana aksi, dan rencana umum pelaksanaan kemajuan kebudayaan. Lanjut ya, kita ke soal yang ke-16. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan A. Bahasa, B. Matematika, C. Ilmu pengetahuan alam, D. Ilmu pengetahuan sosial, E. Kewarganegaraan. Jawabannya adalah A ya, yaitu bahasa. Nah, jadi kurikulum pendidikan tingkat tinggi itu wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, atau bahasa ya. Jadi jawabannya bisa A ya. Soal yang ke-17, yang bertindak sebagai ketua dan penanggung jawab tim BOS provinsi adalah A. Menteri, B. Gubernur, C. Sekretaris Daerah Provinsi, D. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, atau E. Kepala Dinas Perhubungan Daerah. Jawabannya adalah C ya, Sekretaris Daerah Provinsi. Nah, jadi susunan keanggotaan penanggung jawab tim BOS terdiri dari ketua, yaitu sekretaris daerah provinsi, dan anggotanya kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas atau badan atau biro pengelolaan keuangan daerah. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang ke-18, jalur pendidikan keluarga atau lingkungan disebut juga sebagai pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Karakter, E. Kokurikuler ya. Jawabannya adalah C ya, informal. Kenapa jadi informal? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lanjut ke soal yang ke-19. Berdasarkan sistem zona, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar A. 90%, B. 75%, C. 60%, D. 50%, E. 30%. Jawabannya adalah A ya, 90%. Nah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius tidak lebih jauh dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang terakhir, soal yang ke-20, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dikeluarkan pada tahun A. 2012, B. 2013, C. 2015, D. 2016, E. 2017. Jawabannya adalah E ya. Kenapa jadi E? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
tahun 2008 tentang guru. Jadi jawabannya adalah 2017. Demikian Bapak Ibu, video terkait soal seleksi kompetensi bidang P3K guru, yaitu SKP Tenaga Pendidikan part 1. Tunggu saja untuk part 2-nya, dan semoga part 1 ini sebanyak 20 soal bisa memberi gambaran dan bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri nanti saat tes seleksinya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.